kapan runtuhnya sistem iman tauhid ini? Peristiwa apa yang terjadi tahun 1342 Hijriah 1924? Apa saja yang dialami negeri-negeri Islam sesudah runtuhnya sistem iman tauhid? Ini yang digambarkan Nabi dalam hadis beliau, ikatan Islam terlepas simpul demi simpul. Jadi semenjak tahun itu 1342 Hijriah itu kita beralih dari babak ketiga ke babak keempat, dari babak mulkan adan, raja-raja menggigit, ke babak para penguasa yang memaksakan kehendak. Berlakulah hadis ini. Nabi bersabda, la tunqadhanna ural islami urwatan fa kullaman taqadat urwatun tashabbatha an-nasu billati taliha fa awwaluhunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna as-salah. Sungguh tali ikatan Islam akan terlepas simpul demi simpul. Setiap kali satu simpul lepas, manusia bergelayutan pada simpul berikutnya. Awal simpul yang lepas ialah urusan hukum, sedangkan akhir simpul yang lepas adalah sholat. Ya. Jadi semenjak tahun 1342 kita menyaksikan negeri-negeri muslimin secara sengaja, secara sadar tidak sadar, ya, sengaja tidak sengaja menanggalkan pemberlakuan hukum Islam di negeri-negeri muslim itu, terus memakai hukum bikinan manusia. Kemudian ekonomi Islam ditinggalkan, pakai ekonomi ribawi, ya. Kemudian politik Islam ditinggalkan, pakai politik yang gaya barat, gaya yang sedang berkuasa, ya. Kemudian budaya Islam ditinggalkan, mulai ikut budaya yang berlaku. 14 Februari meramaikan Valentine's Day, 31 Desember meramaikan New Year's Eve, ya, dengan segala aksesorisnya Pak, dengan segala trompetnya, dengan segala nyanyiannya, dengan segala bakar-bakar ini itunya, ya, lengkap, ya. Udah lepas Pak, tali simpul demi simpul Islam itu lepas, simpul hukum lepas, ekonomi lepas, politik lepas, budaya lepas, ya, simpul pendidikan lepas, ya, sehingga pendidikan itu bukan pendidikan Islam lagi, tapi pendidikan sekuler yang mengajarkan siswa, anak didik untuk berorientasi sukses karir, bukan sukses akhirat, tapi sukses karir, ya. Dan akhirnya para orang tua juga berpikirnya begitu, ya terserahlah kamu mau belajar apa, mau kuliah apa, yang penting jelas nanti pekerjaan kamu apa. Gitu, ya kan. Bukan yang penting nanti di akhiratnya masuk surga, gitu. Pendidikan sudah ditanggalkan, ya, lepas simpul pendidikan. Simpul apa lagi? Simpul medis lepas. Dulu kita mengenal medis itu fondasinya Tibbun Nabawi, pengobatan cara Nabi, ya. Yang mana kalau Tibbun Nabawi menjadi fondasi, ada beberapa kaedah-kaedah mendasar yang dipegang oleh dunia pengobatan. Misalnya kaedah surat Asy-Syu'ara ayat 80, wa idza maridtu fahuwa yashfin, apabila aku sakit maka Allah yang menyembuhkan. Nah, kaedah ini dipegang dalam sistem Tibbun Nabawi, pengobatan cara Nabi, sehingga ketika seorang tabib menangani pasien, ya, nah dalam proses menanganinya itu sembuh pasiennya, ya, maka tabib itu langsung mengatakan pada pasiennya, alhamdulillah Allah telah menyembuhkan engkau, gitu. Nggak ada tuh tabib itu saya, ya kan, nanti panggil saya lagi kalau sakit, nah, gitu, enggak. Karena orientasinya bukan orientasi duit, bukan orientasi, tapi orientasinya ingin melihat saudaranya sembuh supaya bisa beribadah lagi, beramal soleh lagi. Dan itu datang dari mana kesembuhan itu? Dari Allah. Termasuk salah satu kaedah mendasar Tibbun Nabawi adalah sebuah ayat di Juz' Amma, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik, sesempurna-sempurna ciptaan. Jadi manusia ini sudah build up dalam dirinya, sistem imunitas itu ada dalam dirinya, sehingga dari luar, ya, tabib misalnya ngasih dari luar itu sesuatu yang sifatnya tambahan saja, tapi inti perlawanan itu ada pada diri si hamba, karena Allah sudah ciptakan manusia itu sempurna Pak. Menghadapi penyakit apapun manusia itu sudah punya build up system untuk melawannya. Nah dari luar tuh tambahan saja, dan tambahan itu juga dari petunjuk Allah, dari petunjuk Rasul. Misalnya apa tambahannya? Madu, ya kan? Petunjuk dari mana? Dari Al-Quran. Allah yang menyebutkan bahwa madu itu menyembuhkan, memberikan kesehatan bagi manusia.
Ya. Termasuk dari luar apa? Dari luar dibacakan Al-Quran. Ya, Masya Allah. Ya, karena Al-Quran itu kata Allah dalam salah satu ayatnya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran yang merupakan penawar, obat dan rahmat bagi kaum mukminin. Masya Allah. Ya. Makanya kalau logika Tibun Nabawi ada pada diri kaum muslimin, ya, maka jangankan benar-benar menghadirkan tabib, Pak. Sekedar ada saudara muslim saja itu sudah luar biasa pengaruhnya kepada pasien. Makanya nggak mungkin Islam membenarkan pasien sakit diisolasi, gitu. Nggak boleh ada orang dekat-dekat sama dia. Itu nggak benar, nggak mungkin, itu nggak mungkin. Islam itu selalu mengharuskan kalau ada orang sakit, ya didampingi.